Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu buat kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Di video kali ini saya ingin membahas masalah motor mocin biar mengalami masuk gigi tetapi tidak mau jalan. Dan pertama-tama langkah yang saya ambil adalah melihat pada bagian gear depannya. Saya akan melihat pada bagian gear depannya. Nah, karena bisa juga dari gearnya sudah mengalami kerusakan hingga ia tidak mau berjalan ketika masuk gigi. Ketika persneling kita injak gigi satu, terasa lihat kejutan. Ayo, biar lebih jelas lagi kita lihat as gearnya, apakah ada kendala pada as gearnya atau tidak. Di sini motor ini masuk gigi tetapi tidak bisa berjalan, tidak bisa jalan. Nah, kita lihat pada gearnya mutar, as gearnya tidak mau mutar hingga tidak bisa menarik. Itu gigi tariknya juga nggak ikut berputar, itu gear depannya juga tidak bisa berputar. Nah, kawan-kawan, kita lihat perjelas. Nah, berarti bukan as gearnya yang mengalami kendala. Ini langkah awal untuk pengecekan pertamanya. Langkah awal pengecekan pertamanya, apa penyebab sehingga motor ini tidak bisa berjalan ketika masuk gigi. Masuk gigi ketika persneling kita injak gigi satu, tetapi gigi tariknya tidak ikut berputar. Yuk kita analisa, kawan-kawan. Ini analisa mengatakan adalah bagian yang bermasalah adalah bagian kopling. Di situ kita lihat bagian kopling mana yang bermasalah, apakah kopling sentrifugal atau koplingnya. Nah, apa habis kopling atau bisa dikatakan apa habis kopling atau hal-hal yang lainnya, tetapi bagian yang diprediksi adalah bagian kopling. Nah, kawan-kawan, untuk jenis motor ini bisa kita hidupkan walaupun baknya sudah terbuka. Kita pasang dulu engkolnya, kita pasang kembali kickstarternya, kita ikat bautnya, dan lanjut setelah semua selesai kita injak kickstarternya sampai dia hidup. Dan untuk memprediksinya kita hidupkan dulu. Bisa kita lihat, masukkan giginya lagi, persneling pada gigi satu, injak rimnya. Nah, di sini kita nampak jelas, kawan-kawan, bagian mana yang tidak berputar ketika kita gas. Posisi persneling masuk gigi satu, masuk persneling pada gigi satu. Lihat jelas bahwa bagian yang berkendala adalah bagian sentrifugalnya, bagian kopling ganda atau kopling sentrifugalnya. Nah, di sini cara menganalisanya, metode yang saya pakai adalah metode kuno, kawan-kawan. Jadi metode kuno ini saya pakai atau metode jadul untuk mengecekkan pada bagian mana kopling yang mengalami kendala. Di situ terlihat jelas bahwa loncengnya tidak ikut berputar ketika mesin berputar pada RPM tinggi, tetapi loncengnya tidak ikut berputar. Jadi inilah permasalahannya, kawan-kawan, yang menyebabkan motor ini ketika kita injak persnelingnya, kita masukkan gigi satu tetapi ia tidak mau berjalan. Jadi kopling yang mengalami kendala adalah bagian kopling sentrifugal. Oke, kawan-kawan, lanjut kita bedah. Jadi si kopling sentrifugal ini adalah pemindahan awal tenaga dari putaran mesin menuju bagian kopling. Jadi pemindahan awal tenaga pada motor jenis bebek ini adalah pemindahan awalnya berada pada bagian kopling sentrifugal atau kopling ganda. Kalau di tempat saya dibilang kopling ganda. Kita buka dulu apakah yang menyebabkan
hingga permasalahannya seperti ini. Jadi metode yang saya pakai tadi kawan adalah metode cara menganalisa bagian kopling mana yang mengalami kendala yang menyebabkan motor ini tidak bisa berjalan. Jadi analisa kita mengatakan adalah bagian kampas ganda mengalami kehausan atau kerusakan, atau bisa juga dibilang jebol. Jadi kerusakan ini adalah pada bagian kopling ganda, kampas gandanya. Jadi kampas gandanya jebol atau haus atau rusak hingga menyebabkan motor Mochin PR ini tidak bisa berjalan ketika persneling masuk pada gigi atau gigi dimasukkan dari gigi 1, 2, 3 dan 4 tidak berfungsi semua. Itulah kawan-kawan cara menganalisa penyebab motor PR Mochin jenis PR ini masuk gigi atau persneling pada gigi 1 atau selanjutnya, tetapi ia tidak berjalan. Ya kawan-kawan, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam kuku hitam dari bengkel Cakrawala Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.